Halo guys, ini ada cerita ya di film bahwa mata-mata Israel masuk dan banyak beraksi di negara Iran. Ini saya banyak baca di berita-berita teman-teman. Dan yang saya nangkep dan saya lihat di film ini menggambarkan demikian. Dan saya baca berita juga seperti itu, yang sepertinya terjadi dalam tanda kutip. Apalagi saya nangkep melalui film ini bahwa bahasa Israel, Yahudi dengan bahasa Iran, Persia, sepertinya tuh banyak kemiripan. Berbeda dengan bahasa Arabik. Jadi mata-mata Israel yang ada di bertindak di negara Iran yang saya nangkep itu sepertinya itu bisa apa ya? Seperti modifikasi dikit itu seperti natif, seperti penutur asli negara Iran. Apalagi wajah, kemudian apa ya? Jadi seperti apa ya? Seperti misalnya di Indonesia, oh ada negara Malaysia itu Melayu, bahasa Indonesia itu bisa paham bahasa Melayu walaupun ada berbeda-beda tutur katanya gitu ya. Mungkin kalau saya nangkep itu bahasanya Iran, negara Iran dengan negara si Israel Yahudi itu juga kemiripannya banyak teman-teman. Kalau yang saya nangkep begitu, saya nggak tahu ini benar apa salah. Tapi itu yang menurut saya menyebabkan banyak mata-mata bisa beroperasi di negara Iran. Ada suatu kejadian si mata-mata Israel ini waktu melancarkan aksinya mau mensabotase melalui informasi teknologi komputer, ada tidak terlalu ketahuan sebetulnya, cuman ada bosnya. Ini mata-matanya cewek, bosnya itu adalah lelaki pria. Sepertinya tidak terlalu melihat bahwa si perempuan ini terlihat memata-matai ya. Tetapi si bosnya ini nafsu nggak bener gitu, sehingga dipanggil. Terjadi si Israel ini kan matanya itu ternyata mata-mata yang telah bisa bela diri, bisa memukul, bisa menghantam orang. Terjadilah begitu dia dilecehin, dihantam itu laki-laki terjungkal jatuh, glinding, berdarah kepalanya, mati mendadak dong. Kemudian si agen Israel ini calling temennya untuk membereskan itu dan diiyakan akan dibereskan, tetapi terjadi yang tidak diharapkan. Ada orang lain, bagian cleaner pembersih datang untuk membersihkan sampah di waktu yang mungkin agak terlalu pagi, di luar kebiasaan, atau enggak dia nggak tahu kebiasaannya karena sebagai administrasi dianggap bagian IT tidak terlalu paham jam kerja pembersih datang. Terjadilah ketahuan, tapi dia harus ngumpet dong, dia udah keburu ngumpet. Dan rekannya yang mau membereskan mayat itu akhirnya juga mengumpet dan jadi mencari cara jalan lain untuk menyelamatkan perempuan yang tidak sengaja membunuh, menjatuhkan si pria pimpinan di kantor listrik tersebut, di kantor tersebut. Ya udah, akhirnya itu kan mata-matanya hanya dia, orang lain bukan mata-mata. Dia minta tolong rekannya waktu diinterogasi, jangan bilang kejadian saya dipanggil itu orang. Ternyata temennya itu membocorkan bahwa dia ada keribut sama si Sila, si perempuan itu. Jadi setelahnya dipanggillah, diinterogasi, sepertinya itu udah menjurus ketahuan. Ya, temennya si perempuan itu mengatakan datang ke rumahnya si Sila itu untuk membunuh suaminya.
Ya sebenarnya bukan suami aslinya, karena ini telah banyak bertukar peran di dunia intelijen. Jadi dan ada orang nggak suka tinggal di negara Iran misalnya kayak gitu kan, ada yang musuh-musuhnya tetap kan. Akhirnya waktu dia dibawa, dia nggak tahu dibawa ke rumah kenapa, ternyata suaminya itu dalam tanda kutip dibilang meninggal karena bunuh diri, padahal dibunuh. Dan akhirnya sejak itu seperti agak ke blow up, terbongkar kan, langsung dia melarikan diri. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kalau kita itu sebagai korban dan kita melakukan tindakan yang menghancurkan menghancurkan pelaku, kita harus lihat dulu konteksnya, siapa yang akan menjadi salah. Bisa juga korban yang menjadi salah kalau dalam konteks intelijen dong. Intelijen berarti dia salah. Entah itu alibinya tadinya dia mau melecehkan, tapi karena ini ketahuan karena intelijen, jadi korban tuh menjadi salah. Atau enggak, kalau konteksnya itu dia bisa tanpa pembunuhan, terjadi pembunuhan, dia bisa membela diri itu, tapi terjadi pembunuhan, bisa salah. Jadi tergantung alibi kita, tergantung kesaksian orang, tergantung skenario apa yang kita ceritakan, tergantung situasi yang kita bisa katakan. Demikian loh keadaannya. Kita bisa menunjukkan bukti, atau enggak kalau kita bisa menghindar, tidak usah ketahuan. Jadi semua adalah pilihan, kita semua harus pintar-pintar, selalu waspada, selalu melihat semuanya secara jernih, detail, melakukan yang terbaik. Kalau tidak ada perlu pembunuhan, kecelakaan, ya sebaiknya nggak perlu ya. Tapi kan ada kejadian, jadi intinya walaupun kita di pihak yang korban, tetapi kalau terlihat di publik kita lawannya itu jadi mati konyol, jadi yang kecelakaan karena kekuatan kita, itu yang bahaya. Kok bisa sih orang yang bisa jadi korban bisa membunuh, kenapa kayak gitu. Jadi ya kita pinter-pinter aja menghadapi terbaliknya faktual, terjadinya faktual, yang tadinya korban bisa jadi pelaku, yang jadinya pelaku bisa jadi korban. Kita pinter-pinter selalu guys, dimanapun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.